Daripada kebun kita nongkrongin Gimana? di kampus saja sambil ngopi-ngopi sama lihat senja. Ayo, gas. Lu, Rifai, Ya. aku dengar banyak perdebatan tentang poligami di masyarakat kita. Sebenarnya, apa sih hukum poligami di Indonesia? Terutama dari segi hukum agama dan hukum negara kita. ya benar, poligami itu menjadi hal yang sangat-sangat dibicarakan ya dalam khususnya pada masyarakat kita. Apalagi poligami itu menjadi topik yang menarik karena dalam hukum Islam itu memang diperbolehkan, dalam hukum negara juga diperbolehkan, tapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Jadi dalam poligami dalam hukum negara itu terdapat dalam undang-undang perkawinan yang memberikan syarat-syarat tambahan gitu. Kalau di hukum Islam, poligami kan sudah ada. Ya. Tapi apa syarat yang harus dipenuhi menurut hukum negara kita? Ya, dalam hukum negara kita itu kita kenal ada yang namanya undang-undang perkawinan, yang mana salah satunya poligami itu diatur dalam undang-undang tersebut, yang mana ketika seorang suami yang ingin berpoligami itu harus mendapatkan izin dari pengadilan agama, dan itu pun juga tidak mudah isinya, Mas Marzuki, karena ada beberapa syarat. Misalnya istri yang pertama itu tidak bisa mempunyai keturunan atau ada alasan yang mendesak, seperti halnya istrinya itu mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan, seperti contohnya stroke atau penyakit lainnya begitu. Oh, jadi nggak bisa sembarangan ya? Ya, Gimana dengan izin dari istri pertama? kalau izin dari istri pertama itu pastinya wajib ya, karena syarat utama dari pengadilan agama itu harus mendapatkan izin dari istri pertamanya. Jadi selain itu juga seorang suami itu harus bisa menjamin bahwa dia itu mampu adil secara ekonomi maupun emosionalnya untuk mengarungi bahtera keluarga bersama istri-istrinya tersebut. Adil itu seperti jadi kata kunci. Iya, Tapi betul. dalam kenyataannya, apa kita bisa berbuat adil ya, Pak Im? Ya, memang adil itu sebuah tantangan dalam berpoligami ya pastinya. Sebagaimana itu disebutkan dalam Al-Quran, yang dapat saya tarik kesimpulan itu, ketika seorang suami itu tidak bisa adil dalam berpoligami, maka mungkin cukup satu istri saja. Jadi artinya istri kedua atau ketiga itu ketika ia menikah dengan istri kedua atau ketiga itu harus mampu adil dengan mereka begitu. Iya, aku juga pernah dengar tentang itu. Terus kalau di Indonesia, apa hukuman atau sanksi kalau poligami itu tanpa izin dari pengadilan atau istri dari pertama? Dalam hukum negara kita itu juga diatur ya, yang namanya poligami itu harus mendapatkan izin, itu kan sebagai syarat mutlak. Dan ketika si suami ingin berpoligami itu tidak izin kepada istri pertamanya, maka pernikahan dengan istri kedua, ketiga atau seterusnya itu tidak bisa diakui oleh negara. Dan kemudian ketika si suami mempunyai anak dari istri kedua, ketiga atau selanjutnya, itu anaknya itu tidak tercatat sebagai anak yang sah secara hukum begitu. Jadi bisa dikatakan seperti nikah siri atau nikah di bawah tangan begitu, Mas Marzuki. Jadi bukan hanya soal agama saja ya, ini juga tentang perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak. Tapi kalau dilihat dari perspektif agama, sebenarnya tujuannya apa sih poligami itu dibolehkan? Kalau dari perspektif agama itu mungkin pada zaman dahulu ya, khususnya contohnya pada zaman-zaman Nabi atau zaman-zaman yang dahulu itu tujuan poligami itu untuk kemaslahatan para janda dan anak yatim gitu. Jadi tujuan poligami itu supaya seorang suami yang mampu untuk berpoligami itu bisa menafkahi para janda-janda yang tidak mempunyai suami dan menikahi anak yatim. Jadi lebih pada tujuan sosial dan kemanusiaan, tapi tetap ada syarat yang berat tadi, yaitu adil, Mas Marzuki. Jadi kalau sekarang alasannya itu harus benar-benar kuat ya, Ya, bukan sekedar keinginan pribadi kita. ya betul sekali. Pada zaman sekarang itu banyak suami-suami ya, khususnya laki-laki itu banyak menyalahartikan poligami.
Jadi padahal sebenarnya itu tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi suami tersebut, akan tetapi melainkan tanggung jawab yang besar dari seorang suami untuk bisa adil terhadap istri-istrinya tersebut gitu. Berarti kalau ada yang mau poligami, mereka harus siap dengan beban tanggung jawab yang berat ya Mas Ripai. Ya betul Mas Marzuki, bukan hanya siap secara ekonomi tapi juga mental. Dan yang paling penting yaitu jangan lupa itu bukan hanya tentang kepentingan suami, tapi juga harus mempertimbangkan perasaan dan hak istrinya. Jika adil itu sulit dijalankan, maka lebih baik satu istri saja. Benar Ya. juga ya. Iya betul. Banyak orang yang cuma melihat sisi keuntungan pribadi, tapi lupa tanggung jawabnya. Ya. Terima kasih Mas Ripai, penjelasannya membuka wawasan. Ya, apa yang Mas Marzuki mau berpoligami? Ya tentu saja mau poligami. Oh, ya udah, yang penting Mas Marzuki itu bisa adil terhadap istri-istrinya, gitu ya Marzuki. Iya. Ya mungkin ya itu yang bisa saya jelaskan ya. Mungkin kalau masih ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin di lain waktu. Karena mungkin ini hampir malam ya, tengah malam. Iya. Saya pulang dulu ya Mas Marzuki. Ya, terima kasih banyak ya.